Karena emang dari S1 tuh udah biasa organisasi udah biasa sibuk gitu kan. Terus dan waktu itu kan masih kurus, terus nggak bisa bayar model, jadi aku jadi modelnya udah yang foto-fotoin tuh. Jadi karena dulu kan cuma punya uang 700.000, terus kalau nyewa toko nggak cukup dong. Nah, waktu itu pertama kali bisnis online di Busana ya. Itu platform apa yang namanya? Kecil, waktu itu masih kurus banget suami gue. Ketimpa barang dong nggak? Enggak sih untungnya. Terus mulai ada grafik peningkatan itu di bulan kemarin, bulan September. Sampai di tahun 2014 gue kan kira sebelum anaknya lahir udah Keva Mauza. Enggak, pertama kali tuh ya dulu namanya Welcome on board Akmaliansyah Official Channel. Oke, selamat datang di Akmaliansyah Official. Yoi, kanan dong, kanan. Hihi. Kita mau kemana ya? Nah, ini dia nih. Kita lewat pintu tol Senayan, ya. Tuh, kita mau ke Tangerang nih, ya. Tangerang mau ketemu pengusaha sukses yang beliau agak low profile gitu, dan mungkin jarang ya timbul karena bukan dari kalangan selebritis gitu. Pengusaha dari nol nih, kita mau belajar sama beliau ya. Oke, terus ikutin channel gua nih ya di Akmaliansyah Official. Ini agak jauh nih jadi perjalanan kita nih, geng, ya. Jauh nih. Yes, kita lagi diikutin truk. Truk beton. Bang, mana ya? Perjalanan ini lumayan jauh kalau kita jalani pakai kaki. Itu jauh. Ya. Jauh gitu. Ya, apa namanya? Apalagi pakai motor, lo akan coba-coba cari gang lagi, jangan-jangan ke Tangerang ini kan. Susah juga gitu. Gedung-gedungnya gede-gede banget. Kapan gue bisa bikin gedungnya? Guys, lihat nggak tuh orang tuh? Tuh. Ayo, ini muka siapa? Ayo, coba tebak muka siapa? Orang udah pada pasang iklan di jembatan ya. Kapan iklan gue bisa muncul di jembatan ya? Oke. Meruya, Kembangan Joglo. Mantap. Oke, kita udah sampai nih di Pamulang nih. Nih, tadi sebenarnya sih udah sampai dari tadi ya, cuman istirahat sejenak kita sebelum ketemu yang punya Raisa Cloth ya. Raisa Cloth nih yang di Instagram tuh, yang kalau bicara busana muslim ya, bicara hijab, wah doi dah tuh ya kan. Ntar kita minta ilmunya, entah apa aja yang diomongin ntar simak aja ya di video Akmaliansyah Official ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Akmaliansyah Official.
Sore ini kita baru sampai di Tangerang, masuknya Tangerang Selatan ya. Yang dari tadi sebenarnya gue udah masuk ke gudang, tempat operasional, bahkan sampai ke ruangan IT-nya ya. Nah, jadi gue nih ketemu sama ownernya Raisa Cloth, yang dimana followersnya itu sekarang 625.000 ya kalau nggak salah. Dan rumornya kan akan berganti namanya ya, mungkin nama anaknya ya, kita juga nggak tahu, nanti kita langsung tanya-tanya. Dan langsung aja lah kita tanya-tanya bagaimana latar belakang dia, kenapa dia buka usaha, terus bagaimana sih problematikanya selama usaha busana muslim ini. Langsung aja ya, Raisa. Langsung aja ya, Raisa Cloth, ini ownernya nih. Ya, langsung aja Raisa. Lo waktu itu sempat kuliah kan? Sempat kuliah di UIN ngambil psikologi. Kenapa lo tertarik sama usaha gitu? Jadi sebenarnya waktu itu di 2011 kan gue baru nikah. Terus lagi ngambil profesi psikologi. Sempet ada waktu libur gitu. Oh, lo udah nikah? Iya, gue udah nikah dong. Gue nikah 2011. Sama siapa nikahnya? Sama udah restu. Oh gitu. Itu suaminya alumni mana tuh? YAI. Oh dari YAI. Ya. Dari Terus YAI. udah gitu, karena emang dari S1 tuh udah biasa organisasi udah biasa sibuk gitu kan. Yeah. Terus pas S2 kayak cuma nikah terus masih libur gitu, aku bingung nih ngapain. Terus kan baru nikah, yang namanya baru nikah gimana sih, keuangan juga sulit ya. Iya. Keuangan sulit, jadi ngapain ya, ada waktu itu punya sisa duit tabungan 700.000. Terus aku coba ke pusat grosir di Tanah Abang, belanja beberapa produk baju, dan waktu itu kan masih kurus, terus nggak bisa bayar modal, jadi aku jadi modelnya udah yang foto-fotoin tuh. Fotoin terus Waktu itu masih kurus gitu? Masih kurus, pernah kurus gue. Pernah kurus. Terus udah gitu, di 2011 itu pertama kali jualan tuh via Facebook sama BBM zaman dulu tuh. Udah gitu ya berkembang, alhamdulillah sampai waktu itu Tar. Lu sempet kuliah S2 kan? Nah, S2 di mana waktu itu? Di UI. Ngambil apaan? Profesi psikologi. Psikologi. Lah, lu kenapa nggak nerusin psikologi? Jadi gini, sebenarnya kan emang waktu itu S2 tuh sebenarnya bokap yang minta. Soalnya kayak bokap gue tuh pengennya gue jadi dosen, karena menurut dia jadi dosen itu pekerjaan yang fleksibel buat seorang perempuan, karena harus jadi ibu kan. Terus di tengah-tengah S2 gue punya usaha. Ternyata asik nih, sempat punya reseller juga. Sampai akhirnya tuh udah mau lulus nih, mau wisuda, sampai pernah ada beberapa reseller tuh nanya, Mbak Raisa nanti kalau udah lulus S2 gimana, masih usaha apa, kerja atau apa gitu. Emang kenapa Mbak? Iya, soalnya aku udah bergantung banget nih sama usaha online. Dia kan jadi reseller gue nih. Oh, lu pertama kali usaha udah langsung terjun ke online? Langsung online, emang online. Jadi karena dulu kan cuma punya uang 700.000, terus kalau nyewa toko nggak cukup dong. Nah kalau online tuh mikirnya ya cuman modal foto, upload di sosial media, dan itu kan sosial media nggak bayar ya, nggak perlu iklan, nggak perlu apa. Iya. Di BBM, bikin grup BBM, dan emang ternyata alhamdulillah rame dan banyak yang mau jadi reseller. Mungkin pada saat itu kompetitor belum banyak yang main di online. Udah gitu ya memang pekerjaan yang paling oke buat perempuan yang menurut gue ya jadi bisnis online. Waktu itu pertama kali bisnis online di busana ya, itu platform apa yang lo pakai? Facebook sama BBM. Oh, jualan di Facebook sama BBM. Dan itu gimana? Ada persaingannya gimana tuh? Cerita susahnya nih, kalau bicara tentang kompetitor tuh jadi gimana? Dulu gini, lumayannya waktu itu di Facebook itu ketemu customer dari Malaysia waktu itu. Sempet dia mau beli banyak banget, terus lumayan deh aku kayak berhubungan lumayan cukup panjang sama dia, dan bisa dibilang aku dapat banyak modal dari dia, karena dia tuh orderannya misalnya dia order baju 10 juta. Dia tuh kan kalau kita jualan online kan uang dulu baru barang. Iya. Jadi dia transfer dulu nih ke gue beliin, gue nggak punya duit dong. Modal gue cuma 700.000, iya. Sedangkan orang ordernya 10 juta, gue nggak punya duit. Terus gue bilang harus transfer dulu. Nah, jadi gue dari rumah gue di Serpong, gue naik kereta ke Tanah Abang belanjain, jadi barang tetap bisa dikirim hari yang sama. Gitu.
foto. Jadi dulu gini, misalnya gue beli sampel beberapa produk di Tanah Abang, gue fotoin, gue share di Facebook. Nah si customer dari Malaysia ini tertarik, udah gitu dia transfer duit, misalnya dia pesan berapa gitu ya, 10 juta, terus gue langsung berangkat lagi nih besoknya ke Tanah Abang, langsung dikirim kargo. Waktu itu gue pakainya AirAsia Kargo gitu di bandara. Sama suami tuh ya, ngebal-balin di Tanah Abang tuh ya. Ya, itu susah juga tuh cerita suami dulu ikut bantu juga ya, susah payahnya. Susah tapi happy sih ya karena usaha bareng pasangan. Dengar-dengar di Tanah Abang itu kan katanya kalau barang tuh dilempar-lempar gitu ya. Banget, iya banget. Itu Jadi tuh kita keluh kesahnya gimana tuh suami itu? Berangkat tuh harus jam 2 atau jam 3 pagi. Jadi kalau bulan puasa tuh kita sampai sahur di jalan. Oh. Jadi waktu itu gue ke Tanah Abang minjem mobil bokap nih sama Uda. Terus kita tuh sampai kadang-kadang bayar porter untuk bantuin rebutan barang gitu. Karena tuh emang penuh, dan itu kan cowok-cowok badan-badan gede gitu loh yang kayak rebutan barang. Dan suami lu salah satu kecil, waktu itu masih kurus banget suami gue. Ketimpa barang dong nggak? Enggak sih untungnya. Terus udah gitu sempat kita pulang. Karena udah ngantuk banget ya, jam 2 pagi baru jalan. Itu di lampu merah suami gue tidur. Oh ih. Kita ketiduran, dan kita berdua ketiduran di lampu merah sampai udah klakson, heboh segala macem. Iya, iya. Nah, habis itu pakaian pertama kali lu jual itu dengan permintaan yang ada di Malaysia tadi ya? Enggak, pertama kali gue beli kayak kemeja-kemeja, blus, terus ada namanya tuh hoodie tuh zaman dulu kayak bahannya kaos, terus dia ada kayak kupluk kayak gitu hoodie. Nah, itu tuh lagi in banget waktu itu di Malaysia. Jadi karena gue jualan online, gue ngambil margin sedikit karena nggak punya biaya apapun ya, nggak ada sewa toko, nggak bayar karyawan, jadi gue emang ngambil margin sedikit. Dan menurut si orang Malaysia ini harga gue lebih murah daripada waktu itu di Blok B Tanah Abang kata dia, jadi dia ngambil sama gue. Nah terus apa yang lu pikirkan ketika lu mulai bergeser pada busana-busana perempuan nih, wanita? Dari awal memang busana perempuan. Tapi kan tadi ada kemeja. Kemeja cewek. Oh, kemeja cewek. Hoodie-nya juga hoodie cewek. Hoodie buat hijabers gitu lah, tahun-tahun 2011 gitu sempat in. Emang dari awal ya. Nah, terus ini kan datangnya pandemi nih. Nah, tapi sebelum kita ngomongin pandemi, tadi gue masuk ke kantor operasional atau gudang tadi, gue lihat kan banyak padet tuh. Itu termanage nggak sih atau gimana tuh? Berapa karyawan yang harus dipekerjakan? Kalau sekarang karena sejak pandemi memang berkurang jauh ya, kayak karyawan sekitar 25 orangan sekarang. Kalau dulu sempat 40, terus karena memang jumlah paket juga menurun kan. Jadi bagian-bagiannya itu ada divisi, ada customer service, bagian packing, terus bagian keuangan yang ngecek mutasi rekening si customer udah transfer apa belum, sama bagian kreatif, tim kreatif. Ada nggak pengurangan di saat pandemi ini, pengurangan karyawan? Ada. Berapa persen tuh dari total? Dari awal corona sampai dari sekarang? Dari 40 orang jadi 25 orang. Dari 40? Ke 25 orang. Bukannya pernah 80 kan waktu itu? Jadi bukan 80, jadi 80 itu sama tukang jahit. Oh, 80 sama tukang jahit. Berarti sekarang 40 sama tukang jahit. 20 sama tukang jahit. Enggak, 25 orang itu customer service, bagian packing, tukang jahit sekitar 30-an. Oh, jauh juga ya turunnya ya. Iya. Hampir 50% ya. Tapi ini kan PPKM kan dengar-dengar udah ditarik ya. Nah, ini ada nggak perubahan penjualan nih? Sekarang mulai ada grafik peningkatan itu di bulan kemarin, bulan September sih. Baru lumayan ya, tapi belum sampai ke target omset yang sebelum pandemi, belum sampai segitu. Oh gitu. Tapi udah mulai lumayan. Lu kalau di anak-anak IT ini atau SDM lu di tingkat IT ini kira-kira apa aja sih? Lu ngerti nggak apa yang mereka kerjakan gitu? Sebenarnya kalau untuk meningkatkan omset atau penjualan. Kalau untuk tim IT yang gue pekerjakan in-house di kantor gue nggak ada. Oke, tadi kita potong azan ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus ini karena berhubung udah menjelang malam, jadi kira-kira tips untuk pebisnis pemula gitu apa aja sih? Karena kan yang gue lihat nih seorang Raisa dengan lulusan S2 profesi psikolog di UI tanpa latar belakang selebgram dan artis, bukan tiktokers, tapi gue lihat ini Instagramnya followernya banyak banget nih. Artinya berpotensi untuk penjualan meningkat. Nah, tipsnya untuk para pemula ini gimana nih, Resa? Nggak usah banyak mikir. Dan nggak usah banyak
kadang-kadang gini, orang mau mulai usaha itu banyak banget idealisnya gitu ya. Jadi gue belum punya nama brand, gue nggak tahu mau jualan apa misalnya, atau gue malu jualan online gitu. Maksudnya kalau gue tuh waktu pertama kali jualan online gue nggak pakai nama brand, ya gue jalanin apa yang gue punya gitu. Gue belum punya handphone yang bagus, dulu gue juga mulainya pakai handphone yang gak bagus gitu, maksudnya foto ala kadarnya, pakai apa sih dulu, BlackBerry ya handphone tuh zaman dulu, pakai BlackBerry gitu. Jadi ya kita mau mulai usaha dengan apa yang kita punya aja gitu, nggak usah punya banyak persyaratan untuk memulai usaha itu. Terus tapi kan ada jatuh bangunnya ya. Lu itu kan proses. Ada pernah terpikir putus asa di jalan waktu itu? Alhamdulillah sih nggak pernah ya, karena semangat terus. Semangat karena gini, semakin gue kesini, gue ngerasa makin banyak yang bergantung sama usaha ini. Bukan cuma gue dan keluarga gue aja, maksudnya kayak keluarga karyawan gue, tukang jahit, ekspedisi, mungkin supplier gue gitu, banyak gitu yang bergantung sama usaha ini. Jadi kayak gue selalu berpikiran selagi niat gue baik nih, misalnya usaha ini mau memberikan berkah buat bagi banyak orang, insya Allah sih Allah pasti ngasih jalan. Jadi emang nggak pernah putus asa sih, alhamdulillah. Lu jualan di mana tuh selain Instagram? Di Shopee ada ya? Shopee ada, Tokopedia ada, website ada. Nah terus ini kan tadi pas gua main ke gudang itu bukan Raisa Cloth tuh, gimana tuh? Jadi gini. Gimana? Kenapa gue bikin dua nama, ada Keva Mauza, ada Raisa Cloth. Jadi nah itu dia, gue emang pertama kali mulai usaha tuh nggak pakai mikir gitu, yaudah gue jalan aja, nggak mikirin nama brand, nggak mikirin nama toko. Sampai di tahun 2014 gue kan ngambil barang di Tanah Abang nih. Tanah Abang tuh udah nggak bisa memenuhi kebutuhan gue. Jadi misalnya gue butuh 1000 piece produk apa, dia nggak bisa bikin. Terus gue cerita nih sama suami gue, kata suami gue, berarti kamu harus udah produksi. Akhirnya gue produksi lah. Nah gue bingung dong produksi. Kalau produksi gue harus udah punya nama brand, maksudnya kan harus ada mereknya nih, apa nih gitu. Akhirnya gue bikin lah, waktu itu gue baru mau lahiran anak kedua. Udahlah nama anak gue, jadi sesimpel itu, gue nggak sampai mikirin nama brand harus yang unik-unik, yang lucu-lucu gitu, gue nggak. Ya udah nama brand pakai nama anak kedua aja, karena gue mau lahiran waktu itu. Gue kasih lah nama Keva Mauza, tapi gue udah terlanjur nih bikin toko namanya Raisa Cloth. Oh berarti pertama kali Raisa Cloth berarti? Pertama kali Raisa Cloth. Oh gue kira sebelum anaknya lahir udah Keva Mauza. Enggak, pertama kali tuh ya dulu namanya Raisa Online Shop. Terus Raisa Online Shop kita ganti Raisa Online Shop. Enggak, Raisa Online Shop khusus jilbab, Raisa Cloth khusus baju. Jadi kayak gitu. Jadi bener-bener kayak di tengah jalan punya ide apa, ya udah lakuin gitu. Bener-bener nggak terencana bisa dibilang, karena berubah-berubah terus kayak sekarang tiba-tiba pandemi. Gue udah nyiapin apa, jadi memang harus kreatif, harus inovatif kalau usaha itu. Jadi biar tiba-tiba ada masalah apa, gue tetap bisa bicara tiba-tiba COVID, tiba-tiba ganti nama. Berarti lo kan harus menggeser pasar yang tadinya lebih ramai di Raisa Cloth. Bagaimana orang jadi nggak rancu ketika produk lo keluar, nih Keva Mauza apalagi nih. Nah itu gimana tuh? Iya, emang jujur sampai sekarang tuh banyak banget yang bingung. Sampai kalau misalnya gue nge-endorse selebgram, dia suka salah nge-tag gitu, bukan @Raisa Cloth tapi @Keva Mauza. Karena emang bikin bingung sih dua nama itu. Kenapa dulu gue bikin dua nama? Karena dulu gue punya reseller dan gue itu gue kan marginnya kecil banget dulu. Jadi gue nggak bisa ngasih diskon nih ke reseller gue. Mau nggak mau reseller gue harus nge-up harga yang udah gue kasih. Gue mikir kalau misalnya gue pakai nama Keva Mauza juga di toko gue, kasihan dong reseller gue. Jadi maksudnya orang pasti lari ke Keva Mauza dong, nggak belanja di reseller gue. Tapi seiring berjalannya waktu, gue udah mulai nge-branding, udah bisa nih naikin margin, akhirnya gue udah bisa ngasih diskon khusus buat reseller. Mereka juga udah bisa bertahan nih dengan diskon yang gue kasih. Jadi nextnya memang gue akan menyamakan semua Instagram gue jadi Keva Mauza. Jadi Raisa Cloth nextnya juga akan berubah di Desember ini. Berarti Raisa Cloth akan dihapus. Raisa Cloth akan di Keva Mauza. Keva Mauza. Oke, buat orang-orang yang udah follow Raisa Cloth, nggak perlu khawatir karena tidak berganti orang dan tidak berganti produk, hanya berganti nama ya. Oke. Mungkin cukup sampai di sini ya. Nanti lain waktu panjang umur kita lanjut lagi ke BSD sampai salah masuk tol ya kan tadi. Ya, dari Akmaliansa Official pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa subscribe channel Akmaliansa Official. Hidupkan tanda lonceng untuk terus mendapatkan update. Support kami dengan memberikan like dan komen ya. Kami akan terus menghadirkan konten seputar psikologi, hobi, dan edukasi untuk Anda setiap pekannya. Terima kasih.
nge-freeze tuh nggak ke-save ya, Mal? Nge-freeze ke save, cuman gambar nggak gerak tek, gitu, berhenti semuanya, berhenti ngerekam. Nih. Apa? Kebawainnya lagi. Ini kebawain maksudnya ditutupin lagi gitu. Gini. Nah, iya. Nggak kelihatan kabelnya kan? Kok aku nggak tahu kepencet sorry. Udah. Hah? Oke. Oke. Welcome to Akmaliansa Official. Kali ini kita ketemu dengan salah satu ownernya. Lu jangan ketawa, suara lu masuk di gua. Hari ini, mungkin bukan hari ini ya, tapi kemarin-kemarin gua dengar dari Raisa dan suaminya salah satu senior gua. Nah, tadi gua udah banyak diskusi di perjalanan dan gua sempat mampir untuk Instagram aku ya. tes. Kabarin lagi ntar ya. Kamu nggak ada ya? Aku gede banget ya. Pakai bantal nggak sih? Tadi sampai di mana? Lupa terakhirnya. Bisa duduk sih. Udah. Udah. Ini bagus ya. Gak kelihatan kan ini? Nanti kelihatan ya? Enggak ya? Semana sih masih bisa segini. Oh segini. Gimana bukanya? Raisa Asmi namanya. Ya, gue lupa namanya. Ya, ada kardusnya tuh. Ya udah ulang lagi yang ulang. Ntar ulang kan? Papa. Ulang. Oke, gimana? Yang tadi yang langsung aja habis itu lu ulangin. Dari 2011. Ulang semuanya.